Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, satu, dua. Tes. Suara saya terdengar? Oke, baik. Assalamualaikum Dengar, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan, dan kemampuan untuk melakukan aktivitas kegiatan belajar mengajar secara daring atau online. Kita akan memanfaatkan aplikasi Microsoft Teams dalam pembelajaran karena memiliki kelebihan gratis. Ya, tidak dibatasi oleh waktu. Yang perlu saya sampaikan, sebagaimana di slide itu, bahwa untuk pembelajaran IPA di kelas 9 itu ada dua guru, yaitu saya dan Pak Imam. Jadi untuk kegiatan pembelajaran nantinya itu kami akan mengajar bersama, atau jika tidak memungkinkan ya bergantian. Jadi dari kelas 91 sampai dengan segitu saya akan masuk di semua kelas. Demikian juga dengan Pak Imam. Jadi nanti akan masuk di semua kelas. Dan 1 sampai dengan 9, 10. Nanti pembagian babnya akan kami sampaikan. Artinya dalam buku yang kalian pegang itu ada 7 bab atau 8 bab ya. Ada 5 bab. Ya, ada 5 bab. Jadi bab 1 sampai bab 3 nanti yang mengajar adalah Pak Imam, sedangkan bab 4 dan 5 itu insya Allah saya yang menyampaikan. Sehingga pekan ini masih saya yang masuk untuk 10 kelas, nanti pekan depan itu saya sehari dan Pak Imam sehari. Atau bisa juga kami berdua bersama menyampaikan materi. Jadi di sini nanti bisa saja tim pengajarnya 2. Ya, ini kalau kalian perhatikan, ini saya yang
presenter cuma saya saja. Jadi nantinya bisa jadi berdua. Itu sedikit pendahuluan dari saya. Daftar hadir jangan lupa ya untuk diisi daftar hadirnya. Ini yang pakai nomor harap diisi namanya ya. Jadi ada yang hadir tapi pakai nomor. Kalau diisi pakai nama. Untuk hari ini karena pertemuan perdana, jadi saya akan menyampaikan sedikit saja ya, pendahuluan dan juga memantau kesiapan kalian. Afif menggunakan video, nggak apa-apa. Ya, yang lain silakan dipakai videonya. Yang memungkinkan. Kan videonya, maka kita akan rubah menjadi bentuk seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Kita belajar bareng ya, duduk bersama. Gak apa-apa. Lanjut. Jadi saya sampaikan lagi. Jadi di pengajar nanti akan ada dua, saya dan Pak Imam. Untuk hari ini yang ringan-ringan saja, karena saya hanya ingin mengetahui kehadiran dari 10 kelas ini nanti berapa orang. Ya. Jadi kalian selain mengisi daftar hadir, di sini kan tertera sudah ada 50 partisipan. Nah, seharusnya 10 kelas itu sekitar 320 partisipan. Jadi ini masih seperempat Pak, seperempat. 15 ya, 20% masih ya, 50. Ya, masih 15%, jadi masih sedikit. Ya. Masih banyak yang belum. Ya. Sebenarnya begini, saya khawatir juga jika pembelajaran harus dilaksanakan secara daring seperti ini. Karena tidak semua memiliki akses yang baik, yang memadai. Betul, Pak. Betul sekali, Pak. Sehingga gini, nanti ke depannya pembelajaran ini terekam. Ya, selain kalian belajar mandiri, jadi COVID-19 ini mengajarkan kalian untuk belajar mandiri. Ya, kemampuan kalian di sini diasah untuk belajar mandiri. Ya. Sehingga ketika pertemuan seperti ini langsung to the point, tanya jawab. Nah, jadi misalkan nanti ketika saya bagikan PPT-nya ataupun materi yang di buku kalian baca-baca, nah pada saat momen seperti ini kesempatan kalian untuk bertanya atau berdiskusi. Pak, saya nggak paham yang di halaman sekian, apa maksudnya? Pak, itu penyelesaiannya yang contoh soal itu gimana dan seterusnya. Iya, Pak. Jadi pada kesempatan ini gunakan sebaik-baiknya untuk diskusi dan jawab. Iya. Adapun teman kalian yang nantinya tidak bisa bergabung untuk kegiatan ini, itu nanti akan saya unduhkan recordingnya.
Recording akan saya unduhkan. Jadi bagi siapa saja yang tidak sempat atau mungkin ada keperluan dengan keluarga atau mungkin kuotanya sedang habis pada saat itu, sehingga kan biasanya gini, ada juga orang itu yang di keluarganya, mungkin pamannya, mungkin kakaknya itu memiliki WiFi, ya, jaringan nirkabel WiFi. Nah, dia bisa belajar atau bisa mengunduh file besar itu hanya di tempat temannya atau tempat saudaranya, sehingga nanti di download itu akan saya berikan. Dan bagi yang kesulitan juga saya coba lobbykan ke sekolah supaya nanti ada fasilitas pengunduhan. Ya, jadi gini maksudnya, siswa itu hanya membawa terserah flash disk saja kah atau HP saja ke sekolah untuk meminta file rekamannya. Ya, jadi rekaman itu sudah berupa file, jadi tidak perlu mengunduh melalui jaringan internet bagi yang memiliki keterbatasan. Jadi yang seperti kegiatan ini sudah otomatis terekam, nah nanti akan dan terupload, ya, terupload. Jadi bagi siswa yang memiliki kemampuan untuk jaringan WiFi itu bisa mengulang pembelajaran ini. Jadi bisa menyaksikan secara online rekamannya. Nah, bagi yang tidak bisa, ya nanti akan diberikan file rekamannya oleh sekolah. Yang berdua ini siapa ini? Sofa. Iya, Pak. Sofa dengan siapa itu belajar? Ini Flora sama Aufa. Oh, Flora. Iya, sama Aufa. Oh, sama Aufa. Ya nggak apa-apa belajar bareng. Jadi Iya. ya rumahnya deketan atau sebagai saudaraan ya nggak apa-apa belajar bareng. Ya, jadi Ya, Pak. silakan dimanfaatkan, oke? Ya, Pak. Sudah pegang bukunya semua yang ini? Sudah, Pak. Bagikan sekolah? Sudah. Ya ini ya, jadi buku ini nanti Sudah, Pak. jadi pegangan kita. Ya. Sebenarnya saya juga menggunakan banyak referensi, tetapi karena yang kalian milikin yang ini, maka ya kita akan coba maksimalkan yang ada saja. Ya. Jadi pembelajaran untuk IPA, saya sampaikan lagi, bab 1 sampai dengan bab 3 itu yang menyampaikan adalah Pak Imam. Nanti bab 4 dan 5 itu saya yang menyampaikan. Jadi pembelajaran juga demikian, nanti berselang-seling. Iya, Pak. Untuk pertanyaan itu bisa melalui chat di sini atau langsung nyalakan mikrofonnya juga boleh. Ya. Langsung Ya, Pak. juga boleh. Atau melalui WA pribadi juga boleh. Nanti kedepannya saya coba buatkan akun Telegram saja. Karena kalau WA itu tidak menghandle untuk 10 kelas. Jadi hanya 256 kah kalau tidak salah. WhatsApp itu maksimal. Ya, jadi nanti mungkin pakai Telegram. Telegram itu bisa dibuka di browser saja. Iya, Pak. Jadi tidak perlu menginstal juga. Itu sedikit pendahuluan. Oke, sekarang kita akan mulai kegiatan pembelajaran hari ini yang ringan-ringan saja. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Coba saya share dulu. Nah ini. Tentang bab 4. Jadi kalau yang punya buku silakan dibuka dulu bukunya, dibawa ya. Diletakkan di sampingnya. Kita masuk di halaman 160.
3 tentang listrik statis. Nah, ini PPT-nya nanti yang akan saya sampaikan ke kalian. Sudah, Pak. Ya, yang punya buku silahkan dibuka bukunya dan diperhatikan. Ada yang mau ditanyakan. Oke, Ya, kita mulai Pak. saja pelajaran tentang kelistrikan pada sistem saraf. Ini saya tidak bisa pakai slideshow, terpaksa ini karena sendirian. Jadi harus add Ya, Pak. ya peserta yang masuk. Ini sudah ada 82 peserta. 85, Pak. Udah 85 ya? Ya. Iya, Pak. Udah 40% hampir. Mm-mm. Ya, kita lanjut. Ya, gimana? Mungkin masih proses kali, Pak, masuknya. Tadi juga saya telat nyampaikan di grup wali kelas, jadi Iya. apaan saya. Ya, biasalah. Perlu evaluasi. Oke, kita lanjut. Jadi gini, ini tentang listrik statis. Bagian pertama kita akan bahas tentang kelistrikan pada sistem saraf. Jadi bahwa di dalam tubuh kita itu ada saraf atau neuron istilahnya. Saraf ini terdiri dari 3 bagian utama. Ya. Ada badan sel, ada dendrit, dan ada akson. Ini gambarnya. Gambarnya itu ada di halaman 165. 17. Salah loh ini berapa? 179 itu ada gambarnya. 179, 80, 81 itu tentang sel saraf. Gambar. Ya. Iya, Pak. Di buku. Ya, Pak. Oke, kita lanjut. Jadi badan sel. Ini badan sel yang di sini ya. Ini badan sel, ada dendrit. Dendrit ini yang di sini ini yang cabang-cabang ini namanya dendrit, dan ada akson. Akson itu yang ini panjangnya namanya akson. Ini adalah apa ini? Yang bulat-bulat panjang ini? Ada yang tahu? Akson. Apa kira-kira itu? Akson. Yang mana, Pak? Ini yang panjang-panjang nih. Oh, yang panjang-panjang itu. Jadi ini ada dendrit, penerima rangsang, ada badan sel, nanti mengirimkan ke sini. Kirim kemana kira-kira rangsangan itu? Apa itu? Satu. Ini tahu? Ini ada keterangannya nih. Saya ngerti. Muscle fiber. Artinya ini adalah otot. Ya, fiber otot. Serat otot. Ini serat otot. Nah, ini otot ini. Jadi kalau kalian bisa melakukan aktivitas. Jadi misalnya contohnya gini lah, sederhananya. Sederhananya ketika kalian bermain api, kemudian terkena api sedikit gitu atau panas, kena panas yang secara langsung. Oh, nah itu melepuh, Pak. Iya gimana? Macam melepuh. Enggak sampai melepuh. Nah, jadi sel saraf ini yang memerintahkan si otot ini untuk bergerak. Oh.
Nah, jadi sel saraf ini yang memberi respon, yang meminta supaya otot ini untuk bergerak. Nah, jadi ketika tangan kalian itu terkena panas atau api, itu sel saraf akan memerintahkan untuk menarik. Nah, Respon gitu nah Pak. ya, dia jadi sel saraf ini meminta otot ini untuk merespon. Jadi perintahnya dari sel saraf. Nah, itu ada yang sampai ke otak atau ada juga yang hanya sampai ke tulang belakang. Nanti kita bahas. Berikutnya cara kerja saraf. Ini di halaman kita loncat berarti ini halamannya ya. 79. Cara kerja saraf itu ya 178 179. Itu gambar dari 179. Jadi di dalam sel saraf, ini akson ini ya. Tadi akson yang panjang ini dendrit badan sel inti sel. Jadi ternyata ada muatan listriknya. Nih, ada muatan listrik di dalam akson tadi. Makanya dia bisa memberikan rangsang karena adanya pergerakan ini. Ya. Jadi kalau bisa dijelaskan itu seperti mana ya? Ntar dulu. Coba. Nah, ini. Jadi seperti ini. Nah, ketika tidak ada rangsang atau relax, itu ya seperti ini posisinya. Positif di atas, negatif di dalam akson. Ya. Yang positif di luar akson. Na+, K negatif. Ini seperti ini ya. Ini pada saat tidak ada rangsang. Kemudian ketika mendapat rangsang, nah ini yang positif masuk ke dalam, sedangkan yang negatif naik ke atas karena ini masuk mengirimkan sinyal. Nah ini sampai ke otot nantinya. Ini sudah ada berapa ini? 91 peserta. Oke kita lanjut. Jadi seperti ini proses kerjanya. Mengapa si akson tadi bisa mengirimkan 97. Sinyal. Oh sudah 97 ya? Iya. Iya Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi mengapa si saraf ini bisa meminta otot untuk melakukan aktivitas ya? Karena seperti tadi prosesnya. Jadi yang positif ini masuk, yang negatif keluar sehingga seperti gelombang ya, seperti gelombang dia bergerak. Sebenarnya bukan positif ini pindah ya, tapi dia naik turun. Jadi yang sini turun, yang negatif naik, nanti sini turun, yang sini naik gitu ya dan seterusnya. Itu cara kerja saraf, mentransmisikan atau meneruskan rangsang. Bapak, yang voltameter itu apa itu? Alatnya, alat untuk mengukur apa? Oh ini, jadi di dalam sel saraf kita itu, di akson ini diteliti bahwa ternyata ada muatan listrik sebesar negatif 70 milivolt di dalam sel saraf. Nah ini diukurnya ya menggunakan voltmeter. Alat untuk mengukur tegangan listrik itu voltmeter. Nah setelah diteliti ternyata ada tegangan listrik di dalam sel saraf kita. Besarnya ya sebegini, negatif 70 milivolt. Itu penjelasan gambar 49. Berikutnya kita lanjut ke slide berikutnya. Tipe sel saraf itu ada 4 jenis. Ya, ada sel saraf sensori, itu ada di mana ya? Halaman berapa ya? Nggak ada nih. Ada 4 jenis sel saraf sensori, motor, kemudian penghubung dan adjustor. Ini istilah-istilahnya ada neuron eferen, konektor dan adjustor. Fungsinya untuk sensori itu dari reseptor ke saraf pusat. Kalau di gambar ini mana yang reseptor? Reseptor. Ya, reseptor, tahu reseptor? Reseptor itu bahasa Inggris dari, kalau diterjemahkan jadinya penerima.
Reseptor itu penerima rangsang yang nanti diteruskan ke saraf pusat. Pusat. Ya, saraf. Jadi yang penerima rangsang yang mana kira-kira? Di gambar ini. Kalau dibuatkan yang so. Ya, kita lanjut. Jadi reseptor tadi adalah yang ini. Nah, dendrit ini reseptor ini. Ini yang ujung-ujung ini. Ini yang peka, sensitif. Ini reseptor. Oke, kita lanjut. Itu reseptor. Jadi dari reseptor dikirim ke saraf pusat. Saraf pusat. Dari sel saraf sensori. Nah, sel saraf motor itu dari saraf pusat ke efektor. Nah, efektornya yang mana? Yang buat otot tuh, Pak. Yang mana? Yang ototnya, Pak. Iya, ini kalau yang tadi reseptor, ya ini yang motor tadi yang untuk menggerakkan ke otot. Motor neuron. Ya, efektor istilahnya. Jadi ada reseptor, ada efektor. Ada juga yang penghubung. Jadi penghubung antara neuron satu dengan neuron lainnya. Dan yang terakhir, neuron, tahu neuron ya? Tahu. Apa? Tahu. Apa neuron itu? Neuron itu adalah sel saraf. Jadi istilah sel saraf itu neuron. Jadi ada neuron konektor, ada sel saraf adjuster. Jadi sel saraf itu neuron. Menghubungkan neurosensori dengan neuron motor di sumsum tulang belakang. Nanti akan kita bahas ini. Berikutnya kita bahas pertama sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat itu ya terdiri dari otak besar, otak tengah, otak kecil, sumsum lanjutan, dan sumsum tulang belakang. Gambarnya ada enggak ya? Ini gambar dari besar dan otak kecil. Hah? Ini gambar otak. Pak. Oh, delay berarti. Oh. Ya enggak ada ya? Iya, belum berpindah gambarnya. Oh, ini ada. Ada sudah. Iya, delay dia. Ya kadang-kadang gitu. Jadi ya sambil dikoreksi ya. Ya, Pak. Ini ada gambar otot besar, ini otot kecil. Otot besar, otot kecil. Jadi ini sebagai bagian dari sel saraf pusat tadi. Ya, ada otot besar, ada otak tengah, juga ada otak kecil. Ada sumsum lanjutan, sumsum tulang belakang. Mana ya? Ada nggak gambarnya ya? Di sini. Nah, ini untuk tulang belakang, sumsum lanjutan tuh di sini. Di gambar lainnya. Nah, ini sumsum tulang belakang. Di sumsum tulang belakang tuh juga ada neuron, sel saraf. Nah, ini. Jadi di sumsum tulang-tulang. Di tulang-tulang belakang itu di setiap celahnya antara tulang itu dan di dalam tulang juga ada sel saraf. Nah, ini nanti yang memerintahkan bergerak. Oke, kita lanjut. Kalau ada yang tanya langsung ditanyakan ya. Nanti bisa kalian baca-baca karena ini akan saya bagikan nanti di WA grup insyaallah. Berikutnya sistem saraf tepi. Jadi kalau tadi ada sistem saraf pusat, nah ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi itu terdiri dari dua, yaitu sadar dan otonom. Sadar istilah somatik dan viscera. Yang kalau yang sadar itu mengatur kerja organ tubuh secara sadar. Ya sadar. Nah, kalau yang otonom tanpa kita sadari. Nah, jadi seperti ini kira-kira alur jalannya dari saraf sehingga bisa melakukan aktivitas. Reseptor, masih ingat reseptor tadi apa?
Reseptor yang menaruh, yang merasa saraf. rangsangan apa? Dendrit, ya. Penerima rangsang, betul. Penerima rangsang, Pak. Nah, reseptor menerima, kemudian dikirim dengan saraf sensori. Ya. Ini, yang dari reseptor ke saraf pusat. Ke saraf pusat. Dikirim ke saraf pusat. Masuk ke otak. Karena saraf pusat itu adanya di otak. Bagian saraf otaknya itu di otak. Ini yang sadar ya. Ini yang sadar. Yang atasnya yang sadar, yang bawah yang otonom. Ya, atas yang sadar, ini yang sadar. Melalui otak, kemudian dari otak itu dikirim melalui saraf motor. Jadi saraf motor tadi ini, ya, dia dari saraf pusat ke efektor, baru ke efektor. Jadi alurnya seperti ini, dari reseptor, saraf sensorik, Saraf otak, sensor, otak, motor, saraf motor, menggerakkan, efektor. baru ke efektor. Nah, ini contohnya adalah misalnya kita mau mengambil pulpen. Mau mengambil pulpen itu dikirim ke otak. Jadi sarafnya mengirim ke otak, otak menerjemahkan, kemudian memerintahkan otot yang ada di lengan untuk melakukan gerakan atau aktivitas. Itu sadar. Nah, kalau yang tidak sadar gimana kira-kira? Contohnya? Ya. Apa ya, Pak? Contoh. Seperti tidak ada pemasukan di otak. Gerak dalam tidur, Pak. Kayak apa itu? Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Refleks, Pak, refleks. Refleks yang gimana misalnya? Pasti kagetin gitu, Pak. Yang tiba-tiba, Pak. Langsung gitu, Pak. Ya, betul. Refleks jatuh lah, Pak. Refleks jatuh. Ya. Semacam jatuh dari motor. Ya. Oke. Contoh sederhananya misalnya gini. Apakah kita pernah memerintahkan lambung kita untuk mencerna makanan? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Jadi dia selalu bekerja. Nah, itu otonom. Dia kerja aja terus. Jantung juga demikian. Kita perintahkan stop. Ya, nggak bisa. Nah, dia itu otonom. Kalau yang tadi ya sensori. Jadi kalau yang otonom itu dari reseptor ke sensori juga yang mengirimkan sinyal. Nah, tetapi dikirimnya ke sumsum tulang belakang yang ini tadi gambarnya. Nah, ini. Jadi dari reseptor dikirim ke sumsum tulang belakang. Dari sumsum tulang belakang itu dikirim ke kemana ini? Ke saraf motor. Ya, motor. Nah, dalam hal ini adalah otot. Jadi ke otot. Karena di kulit-kulit kita ini ada ototnya juga, ya. Ada sarafnya juga, ada ototnya juga. Jadi dari saraf itu dikirim ke sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang memerintahkan kembali ke otot yang ada di jari, ya. Jadi jari kita ini kan ada penerima rangsangnya, ada reseptornya. Tetapi di situ juga ada efektornya. Jadi ada reseptor dan ada efektor. Bentar ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Sultan. Pak. Nah, Pak. Oke, kita lanjut. Tadi ada Pak Mansur baru datang. Oke, Pak. Saya minta beliau juga ikut gabung. Ini udah 113 ya. 115 peserta. Alhamdulillah. 118, Pak. Udah 18 ya. 18 karena ada presenter 3 orang nih. Ada saya, ada Pak Imam, dan ada Bu Apriliana Nur. Lain. Nah, ada 3 di atas tuh. Oke, kita lanjut. Jadi ini yang otonom ya, yang sadar. Ini yang
Yang enggak sadar, Pak. Ya, refleks tadi nih, ya refleks Saya yang nggak sadar. otonom. Yang dia geraknya otomatis melalui sumsum tulang. Jadi bedanya cuma di sini saja. Yang satu dikirim ke otak. Tadi kita mau ngambil pulpen atau ngambil buku, itu ngirimnya ke otak dulu, baru ke otot. Nah, kalau yang refleks seperti tadi, misalkan tabrakan, itu kita menghindari secara spontan. Nah, itu yang ini, yang otonom. Jadi dikirimnya ke sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang. Ya, alurnya sama dari reseptor, saraf sensori. Nah, yang membedakan adalah Sama bagian ini, belakang. bagian sentralnya. Nah, yang satu ke otak, yang satu ke sumsum tulang. Punya sumsum tulang belakang. Oke, kita lanjut. Ini tadi gambar. Gambar-gambar lainnya nanti silakan disimak. Ini ada koleksi gambar. Nah, ini contoh tadi ya, gerak refleks tadi. Jadi ketika kita menyentuh objek yang panas, nah ini nggak dikirim ke otak, kelamaan. Tiba-tiba. Ya. Nah, yang terdekat itu adalah ke sumsum tulang belakang. Ini dekat. Iya. Dari sini balik lagi. Jadi di sini ada reseptor, ada efektor. Objek pantek. Reseptor efek. Ya. Nah, dalam saraf itu ada yang istilahnya parasimpatik, ada simpatik. Ini di buku nggak ada ya. Jadi ada beberapa yang materi yang saya sampaikan di buku tidak ada karena buku ini apa ya? Kurang lengkap lah. Ya, sama seperti kalian belajar dari kelas 7 kelas 8 kemarin kan gitu juga. Jadi buku ini hanya penunjang. Jadi ada materi-materi lain yang saya carikan di luar dari ini. Oke, kita lanjut. Iya, Pak. Jantung ini juga yang tadi otonom, ya terus bergerak, kita perintah. Nah, berikutnya kita masuk ke hewan-hewan penghasil listrik. Ini ada di halaman 184. Ada di halaman 184, hewan-hewan penghasil listrik. Jadi ada belut listrik, ikan lalai gajah, ikan pari, ikan bala, ikan martel, Pari listrik, hiu, echidna. belut. Fungsi listrik sel saraf yang ada listriknya. Jadi, di dalam tubuh hewan itu gunanya untuk ini menanggapi, untuk bergerak, bermangsa, melawan predator, dan untuk navigasi. Ini nanti kalian bisa baca-baca. Ini sedikit penjelasan juga. Jadi bisa kalian baca mandiri karena waktu kita di sini agak terbatas ya. Iya. 2 jam. Nah, sedangkan kalau ngajar itu kan puas menyampaikan materi ini itu enak. Jadi ya di sini adalah momen kalian untuk belajar mandiri. Nah, jadi jangan bergantung dengan orang lain. Dalam hal ini adalah guru. Jadi ya, ini kesempatan kalian untuk bisa mengeksplor diri kalian, memaksimalkan. Jadi lebih baik. Ya, insya Allah. Jadi ya yang tahu kemampuan ya kalian sendiri. Tapi kalau mau ditanyakan bisa. Nanti pada saat pertemuan kedua, nanti kita diskusi lagi tentang ini. Di materi ini awal saya sampaikan, selang seminggu kalian pelajari, baca-baca. Nah, pertemuan berikutnya kita diskusi lagi. Oke, Pak. Ini tentang echidna, kemudian listrik, ada sidat listrik. Nah, kalau ini alat-alat. Kalau tadi hewan, ini alat. Di sini ada sidat listrik, nggak ada kayaknya. Di buku nggak ada sidat listrik, nggak ada juga lele listrik, ada nggak? Oh ada. Lele listrik ada, sidat listrik. Sidatnya nggak ada, Kak. Ya, sidat ini beda-beda tipis dengan belut. Ya. Sidat sama belut sama, Pak? Beda tipis. Ini belut listrik, ini sidat listrik.
Nah, dia agak berbeda dengan lele. Kalau lele kan ada sungutnya. Iya. Nah, kalau sidat nggak ada. Dia mirip seperti belut, lebih kepada belut ya. Sidat. Kalau yang sebenarnya di Samarinda ini banyak sidat sebenarnya. Pernah makan sidat? Enggak pernah. Enggak pernah, Pak. Enggak pernah, Pak. Kenapa nggak Belum, pernah? Pak, belum. Tahu alasannya kira-kira? Padahal banyak yang jual. Ya, enggak pernah tahu, Pak. ngeliat gimana, Pak. Enggak tahu, Pak. Enggak pernah, Pak. Karena harganya Ikan mahal. aja, Pak, makannya, Pak. Oke, kita lanjut. Ya, Ikan bentuknya seperti belut, panjang dia, bisa sampai bermeter-meter. Ini gurih. Nah, ini alat-alat yang memanfaatkan listrik statis. knalpot. Ya, sebenarnya kalau knalpot ini nggak listrik statis, dia hanya memanfaatkan ini aja, apa namanya, kolom-kolom udara aja. Bukan yang ini yang terutama nih. Nah, generator Van de Graaff. Pernah lihat ini? Pernah, Pak. Enggak pernah, Pak. Nah, pernah, Pak. Belum, Pak. Alat apa itu? Jadi kalau kita megang alat kita itu rambut kita jadi itu, Pak. Jadi itu. Jadi Iya, kenapa rambut kita berdiri? Kesetrum kok, tahu, Pak? Pak. Atau efek listrik kita? Ayo, Nggak kenapa? bisa Dragon terus, Ball Pak. malah mulut kanan listrik, Pak, itu, Pak. Karena gimana? Karena gimana? Karena listrik itu kayak di apa ya, diteruskan ke tubuh manusia gitu loh, Pak. Itu Iya, di tubuh betul. menerima rangsangan. Nah, terus kenapa kok rambut jadi apa ya? Terburai. Tapi rambutnya itu betul warna aja, Bapak. Iya, betul lah. Ya, Dragon Ball langsung, Pak. Kita semua. Apanya, Roy? Apanya. Ya, tadi betul yang disampaikan. bahwa alat Van de Graaff ini dia mengirimkan muatan listrik ke dalam tubuh kita. Nah, dia akan mencari bagian ujung. Nah, kebetulan yang ujung adalah rambut. Nah, kenapa dia terpisah-pisah? Karena muatannya sama. Ya, sama-sama negatif. Nah, jadi dia nggak mungkin nempel. Jadi nanti akan kita pelajarin. Ya, berikutnya untuk pengecatan listrik statisnya juga gitu. Ini di rumah ada alatnya nih. Jadi apa namanya? Ini pelatnya diberi muatan positif, sedangkan yang di sini catnya diberi muatan negatif, sehingga nempel dia nanti. Nah, jadi kalau yang biasa ngecat pakai apa namanya itu semprotan ya, pilok atau sebagainya itu biasanya kalian kalau ngecat itu bisa ketebalan ya, bisa tebal, tipis, tidak karuan lah, bisa kebanyakan. Nah, kalau ini kelebihannya ya nggak mungkin ketebalan karena lapisan ini ya rata dia. Kalau di sini jumlahnya 10 ya 10 semua. 2 ya 2 semua. Sehingga nggak mungkin tebal. Ya, itu pengecatan juga memanfaatkan listrik statis. Kemudian ada lagi, bukunya ada enggak ya? Printer lah. Ada 3 aja itu. Ya, ini mesin fotokopi ada nih, di buku ada. Ya, ada, Pak. Nah, ini tuner ini nanti berputar. Ada penjelasannya di sini, yang lebih detail enggak ada sih. Nanti kalian baca-baca lah, cari referensi. Berikutnya elektrokardiografi enggak sih ya? Elektrokardiografi. Ini yang membaca ini jantung kita nih. Detak jantung membaca. Dia memanfaatkan listrik statis juga. Tadi kan di depan di mana tadi ada saya sampaikan. Nah, ini. Nah, di sini ada listrik statis nih. Nah, ini yang dibaca oleh
Radiograf. Kardiograf. Tadi. Jadi dia membaca, jadi bisa menampilkan grafiknya. Oh, ini masih ada detak jantungnya. Nah, kalau udah lurus berarti udah nggak ada. Gitu ya. Yang buat orang sakit kritis. Kemudian itu. ada lagi, ya, kritis untuk mengetahui detak jantungnya. Kan repot juga kalau harus dengerin jantungnya terus. Jadi dipakai alat. Bedah. Oh iya. Jadi bisa dikontrol lewat monitor saja. Nggak perlu dipakai stetoskop terus didengerin. Oh masih ada. Oh masih ada. Udah nggak ada. Repot. Ada juga penangkal petir di sini nggak ada ya? Oh nggak ada. Ini penangkal petir. Di buku tidak ada. Habis sudah materi di buku, Pak. Sudah. Penangkal petir ini juga memanfaatkan fisik statis. Nah, ada yang bisa jelaskan gimana? Penangkalnya, Pak. Iya, penangkalnya, bukan petirnya ya. Oh, Listriknya diambil semua kalau Pak. Mencegah petir itu loh, Pak, mencegah petir supaya apa ya? Supaya apa? Untuk Enggak, mencegah petir menghantam supaya, Pak, rumah atau supaya- rumah. Ya, supaya Jadi apa? ke tiangnya gitu, Pak. Dialirkan ke tanah. Ya, betul. Oh. Kayak Apa maksudnya sudah oke itu diterapkan? jalur petir menuju permukaan bumi gitu, Pak. Oh iya, betul. Iya, Jalur petir menuju Korek bur. Itu cara kerjanya kayak apa, Pak? ada gambarnya. Ya, saya jelaskan. Ada gambarnya enggak ya? Enggak ada. Kemarin tuh saya ada punya gambar deh. Ntar dulu ya. Saya carikan gambarnya. Magic cuy. ya, Pak. Kemarin saya baru cari. Alat-alat. Terus, ada di mana? di sini. Kalau dicari agak lambat, kalau nggak dicari muncul kemarin. Bentar, sabarlah. Ada yang mau ditanyakan dulu sambil saya nyari filenya. Apa ya? Kayaknya udah selesai materi itu ya. Oh, ini yang belum selesai yang bagian depan. Bagian depan belum tadi loncat soalnya. Iya, hukum kolom. Iya, Oh, iya. loncat soalnya tadi. Oh iya, ini belum ya. Oh iya. Oke, Oke, Pak. nanti kita balik ke situ. Masih ada sekitar sejam lagi, cukup Pak Itam. Saya carikan gambar penangkal petirnya dulu ya. Mudah-mudahan cepat ketemu. Saya buka koleksi itu ada lihat. Nggak apa aja dulu gitu. Kartunya Ribut ribut. apanya sih? Daftar hadir jangan lupa diisi ya. Daftar hadir yang di chat. Sudah, Pak. Oh, sudah Pak. Kalau saya Wajib pakai cek foto sini, itu, Pak. iyalah. Wajib Ada lah. 126. Kalau Ada foto 100. rambut apa, Pak? Hah? Gimana? Kan tidak langsung kayak foto langsung, Mas. Oh, boleh. Untuk sementara boleh. Ya, Pak. Ayo, Pak. Jadi Kalau harus ada foto dulu kah ini, Pak? Kenapa? Harus foto dulu kah? Oh, enggak. Kalau pakai foto yang lain enggak apa-apa, Pak? Foto lama gitu, Pak. Apa-apa. Oke. Itu untuk lampiran saja. Nah, ke depannya kalau memang aturan dari sekolah harus pakai seragam, ya pakai seragam. Sementara kan belum. Artinya fleksibel saja masih. Sebenarnya penangkal petir ini ada di gedung tinggi. Ya. Kalau rumah kalian itu bersebelahan dengan gedung tinggi, biasanya ada itu. Seperti sekolah. Nah, sekolah ini juga ada penangkal petirnya kalau kalian perhatikan, tapi saya kan nggak bisa ngelihatkan. Di atas yang nancep itu penangkal petir ya, Pak? Ya, yang lancip-lancip itu penangkal petir. Yang nancep di atas sekolah tuh. Oh. Ya. Itu penangkal petir. Ya. Kirain mambang doang loh, Pak.
Nah, ini ketemu gambar. Saya letakkan di sini. Nah, ini gambar penangkal petir. Ada yang seperti ini atau ada yang lancip saja. Oh, Nah, ini yang bagus. Nah, itu apa itu? Ya, penangkal petir. apa petir? Kayak apa? Jelas betul gitu orang. Kalau kalian perhatikan, ya di sini ada 4 bagian yang lancip atau 1 saja sudah cukup sebenarnya. Runcing ya, bagian ujungnya dibuat runcing. Kenapa kira-kira dibuat runcing? Itu kan bisa jadi buat Supaya bulat. memudahkan petir, Gimana memudahkan? memudahkan petir untuk langsung mengalirkan ke permukaan bumi ya, Pak. Petirannya. saya tahu. Ya, Nah, Betul, Zul. ya betul. Astaga. Jadi untuk bagian runcing itu muatan listriknya itu banyak terkumpul di ujungnya. Seperti tadi tuh yang pandegrap tadi. Nah ini kan dia akan menuju ke yang runcing, ke yang paling ujung. Nah kebetulan rambut kitanya paling runcing, jadi dia ke rambut kita arahnya. Ya rambut ya, rambut. Dan juga rambut-rambut di tubuh tangan. Kalau yang rambutnya banyak ya, kalau yang sedikit yang nggak kelihatan. Nah, ke rambut. oh iya, Larinya. Karena di ujung itu muatannya paling banyak. Jadi gitu. Ini penangkal petir tadi. Jadi dibuat runcing karena di sini banyak, sehingga nanti ketika ada muatan listrik dari petir, Ikranya tanda tangan. ya dia akan menuju ke yang ujung sini. Nah dari ujung sini, ini di dalam ini ada kabelnya. Jadi listriknya akan dialirkan ke sini. Nah, ke bawah sini, ke tanah. Kenapa dialirkan ke tanah? Supaya enggak Karena tanah nggak bisa menghantarkan listrik. ya, Rendam. Tidak bisa merusak benda yang ya ada. meredam listrik. Meredam Pak? Meredam petirnya. Ya, karena di Ya, tanah nggak betul. bisa menghantarkan listrik. Jadi contohnya gini, misalnya ya kalian punya tinta, Ya. pulpen atau tinta apa itu, tinta printer. Iya, Ketika Pak. kalian teteskan ke sebuah wadah baskom yang berisi air, kira-kira berdampak enggak terhadap semua air yang ada di baskom itu? Berdampak. Berdampak, Pak. Menyebar, Pak. Atau justru malah nanti tintanya hilang, ya berbekas. Berdampak, Pak. Berdampak, Pak. Berdampak. Ya, dia akan berdampak jika kuantitas atau jumlahnya banyak, gitu ya. Tapi ketika setetes saja, maka ya bisa-bisa tidak ngefek. Ya bisa dianggap tidak ngefek atau tidak. Ya seperti ini tadi, karena tanah ini jumlahnya luas, sehingga dia akan netral. Terabaikan, kecuali petirnya nyambar terus, ya nanti ini sekeliling sini ya juga bermuatan akhirnya. Nah, tapi karena sekali saja, jadi bisa teredam oleh banyaknya tanah. Jadi ada kabel di sini. Bapak, Jadi kalau ya, ini tuh kelas 91 enggak masuk, Bapak? Loh, itu tadi 91 suaranya siapa itu? nggak tahu. Saya nggak cek. Enggak ya. Dia nanya, Pak, enggak boleh karena kelas 91 dia juga mau belajar. Kenapa nggak nggak ada boleh? kelas 91? Enggak dapat linknya, Pak. Lah, Kasih linknya. Sudah saya bagi di wali kelas itu. Oh, katanya enggak dapat mereka, Pak, cuma link absen. Iya kah? Ya Allah, kasihannya. Iya. Ya, Udah jelas ya. Dapat link absen, enggak dapat link belajar. Ya, Pak. aduh, siannya. Bolos. Alfa. Ya maklum, pertemuan perdana nanti kan dievaluasi. Iya, Pak. Saya, Pak. Ya, Pak. Siapa yang salah, Sul? Kamu. Terlalu
Ya udah nggak apa-apa. Oke, Pak. Ada klarifikasi nih dari Pak Mansur, wali kelas 91 ada sudah kok apa namanya link untuk pertemuannya. Karena saya ngirimnya tadi malam. Ya, Katanya ngirimnya belum tadi terus malam kan, jam 22. Ya, kenapa? Pak Mansur lupa terus kan. Sudah ada di grup. Ini loh ada Pak 91 Mansurnya lo ada di sini. Loh, tapi Ya. lo belum itu yang 91 enggak ada linknya di grup katanya. Pak Mansur lo join. Ayo, Ini loh Pak Mansur ada nih. ada bapaknya. Ini loh Pak Mansur ada. hadiah, Pak. Ya udah tinggal kasih Enggak tahu. tinggal kasih ya. Jadi hadiah apa ini, Pak? 97 juga enggak ada, Pak. Ya nggak apa-apa, ini evaluasi saja. Oh nanti ada rekamannya juga. Ini bisa dibagikan link rekamannya ke wali kelas lagi. Iya, ada rekamannya. Nanti nggak apa-apa, itu masih perdana ya, harap maklum lah. Pasti banyak perbaikan, koreksi sana sini wajar. Apa lagi tadi? Ya pokoknya itulah. Jadi untuk tim ini sengaja saya bagikan kemarin, jadi sehingga harapannya penginstalan sudah dilakukan kemarin, jadi hari ini udah lancar. Jadi tadi bagi link saja udah bisa masuk semuanya. Oh iya, Pak. Ini udah ada 130 berapa nih? 133. 7 kok. 37 Pak. 137 137 Pak. Hampir 50% sudah alhamdulillah. Iya, Kak. Alhamdulillah. Ya, kita lanjut lagi ya. Jadi ini tadi ya. Jadi dialirkan ke sini. Jadi kalau kalian berteduh di gedung yang tinggi, itu hati-hati bersandarnya. Ya. Karena ini biasanya diletakkan di bagian luar dinding. Ya. Oh. Di gedung tinggi ada kayak biasanya sih ditutup, kabelnya itu tertutup, dia ada lapisan penutupnya. Tapi ya bahaya juga kalau dekat-dekat situ karena apa namanya, petir itu dia besar sekali listriknya, ya, muatan listrik yang diberikan oleh sebuah petir itu sangat besar, ya, jadi sangat besar sekali. Sampai saat ini itu apa ya? Sebenarnya sudah ada sih pembangkit listriknya. Di Indonesia itu belum ada alat pembangkit listrik tenaga petir. Ya, ada. Padahal satu kali petir saja itu bisa untuk menyalakan listrik di Samarinda ini mungkin ya sekitar 3 jam cukup lah. Apa, Pak? Berarti kalau orang kesanggar petir itu, Pak, kayak apa, Pak? Ya, Pak. Makanya kadang-kadang langsung meninggal. Jadi biasanya masih hidup gitu. Sakit lah. Ada juga yang masih hidup. Mati dah, dadarapan mati. Ya, Ada. mentransfer listriknya ke tanah, gitu ya. Jadi ada juga yang masih bisa hidup, ada juga. Artinya dia listriknya tadi itu nggak sampai ke jantung, tapi hanya lewat di bagian kulit saja, di bagian otot saja, terus ke tanah. Nah, yang repot kalau dia pakai sepatu. Kenapa? Sepatu yang anti listrik. Nah, listriknya ya tetap di tubuhnya, tidak tersalurkan Oh, di ada, tangan. Pak? Sepatu anti listrik. Ada. Bisa kalau Ada sepatu plastik. Ya, biasanya untuk pengelasan apa segala macam itu. Ada, Pak. Bagian listrik itu dia pakai sepatu khusus dia. Teman saya Nah, kalau punya, Pak. pakai sepatu itu tidak tersalurkan listriknya, nah itu yang bahaya. Oh. Bisa langsung meninggal karena ya terkumpul di tubuhnya. Tapi kalau apa namanya, dia nggak pakai apa-apa, nggak pakai alas, ya akan tersalurkan. Tapi yang efek juga gosong. Sama aja kayak kesetrum itu ya, Pak. Beda. Cuma tegangannya tinggi. Ya, sangat tinggi sekali. Kalau kesetrum mah 220. Terus geli-geli ya. Iya. Geli-geli. Geli-geli. Cobain ya, tanpa masukin stop kontak. Besar juga, cuman tidak sebesar listrik di bumi, di langit itu, di petir. Jadi itu, jadi berbahaya juga ya.
di sini. Nah, sama dengan misalnya kalian hujan-hujan berteduh di bawah pohon. Oh, itu bahaya. Juga bahaya. Ya, karena gini, petir itu akan menyambar bagian runcing. Ya. Nah, di pohon itu kan banyak yang runcing. Iya, Pak. Batang yang daunnya itu runcing semua sehingga dia menyambar ke sana. Nah, setelah sampai di situ kemana? Jadi akan mengalirkan ke tanah. Terus berjalan. Nanti karena di sekitar pohon itu basah, jadi ya seluruh pohon itu mengalirkan listrik. Nah, seluruh bagian pohon sampai ke tanah-tanahnya. Nah, itu juga berbahaya. Itu penangkal petir. Kemudian ini ada lagi, ini di buku ada nih, fiber cerobong asap pabrik. Penjelasannya di buku ada. Kalau gambar lebih detailnya seperti ini kira-kira. Oh, di buku juga ada gambar. Kalau kalian jalan-jalan ke Balikpapan, ke Bontang, itu ada perusahaan-perusahaan besar ya. Kalau di Balikpapan itu ada Pertamina. Kalau di minyak Pak, perusahaan minyak. Ya, PKT dan LNG. Ya. Iya, coba tenang lah. Biasanya ada cerobong asap. Ada yang tahu itu dibuat apa sih cerobong asap itu? Supaya Pak mengeluarkan asap, Pak. udara kotor dari mesinnya keluar, Pak. Mesin pencemari itu. Tidak dapat mencemari udara kotor lah. Ikut-ikutan. Ya. Ya benar semua. Jadi partikel-partikel kotor. Ya. Ikut-ikutan. Jadi dibuat cerobong tinggi, ya dibuat cerobong yang tinggi itu supaya ya itu partikelnya dia ke udara sampai turun ke ini yang berbahaya buat kita. Ya sebenarnya di pabrik-pabrik itu sudah punya alat seperti ini, ya seperti ini. Nah ini juga cuma tidak maksimal gitu, Pak. Ya sebenarnya sudah sesuai standar karena maksimal, nanti Pak. Ini tersaringnya 100% apa masih ada? Oh tidak, yang, Pak? tidak, Oh, tidak 100%. Nah makanya dibuat berarti cerobong masih ada tinggi. bagian kotornya. Iya ada. Nah ini alat Ya, ini juga harus diganti. Kan? Nah betul, harus diganti setiap periode tertentu. Filternya diganti nanti. Jadi sehingga yang keluar udara bersih terus. Ya memang tidak sebersih udara normal ya. Ya cuman ya tidak sampai melewati ambang batas. Ya betul. Nah ini biasanya cerobong-cerobong ini adalah mengeluarkan dari sisa pabrik ampas. Jadi gini, misalnya pabrik minyak ya, minyak mentah. Nah itu dia akan melakukan pembakaran, destilasi bertingkat. Pembakaran sampah. Bukan, pembakaran minyaknya, minyak mentahnya dibakar, dimasak. Ya. Orang minyak jadi sampah. Sampah. Ya, pembakarannya itu dikeluarkan melalui filter cerobong asap ini tadi disaring. Cerobong asap. Ya, nanti ini ada muatan positif dan negatifnya juga, jadi tertempel dia. Mirip seperti pengecatan tadi. Tertempel di filter tadi, sehingga nanti filter ini perlu diganti sekian periode, diganti lagi, dibersihkan gitu. Ya mirip seperti itu loh, penyedot debu kalian. Vacuum cleaner itu. Vacuum cleaner. Ya, tertempel di situ harus dibersihkan tertentu sehingga vacuum kaca. Nah, itu dia. Itu tentang efek statistik. Rupanya saya nggak punya PPT-nya ini. Untuk yang... Oh iya Pak, nggak apa-apa Pak. Yang ini, yang halaman awal-awal ini loh. Kalau konsep listrik statis, muatan listrik,
Kalau Iya, nggak ada yang saya coba kembali gitu. cari dulu di sini. Mudah-mudahan ada. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, nah ini. Iya, program. Maafkan aku. Oh, Kan. ya ya. Tidak bisa dibuka nih flash player-nya. Ada kendala. Berarti pertemuan berikutnya aja saya jelaskan ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Apa, Pak. Pak? Ya potensi ya segala macam. Allah. Masih ada 1 jam waktu kita untuk pembahasan. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tanya apa ya? Sudah ada 150. Kalau saya sih enggak ada, Pak. Ya alhamdulillah. Bangun. 50% betul. 60, Pak. Ya. 162, Pak. Ah, yang mana? 159. Ya, Banyak juga. alhamdulillah aja lah. Banyak gitu. Apanya, Roy? Masih 50%. Apanya, Bur? Terbalat. Berisik nih. Saya coba download flash player dulu. Untuk gambar tampilan saya cukup jelas kan ya? Maksudnya ya blur atau enggak gelap kan ya? Alhamdulillah jelas, Pak. Oh ya alhamdulillah. Saya di lab komputer nih di sekolah. Oh iya, Pak. Ya. Tapi suaranya kecil, Pak. Nyaring lagi. Iya. Mungkin volume di situnya kali perlu dibesarin. Kok nyaring kok? Di Nyaring, komputernya sudah. ya, Nyari kok. Pada speakernya kupingnya. jangan. Volumenya dijadikan speaker. Ya, volume jadikan speaker. Kayaknya sampai tutup telinga nih, Pak. Jangan dulu. Oh, ini. Mudah-mudahan bisa. Jadi gitu insya Allah yang di sini, yang di buku paket, ya kita bahas aja lah sekalian. Halaman 1 1
194. Halaman 194. Di buku paket. Itu soalnya dimulai dari nomor 7 kayaknya itu ya. Ya, nomor 7. Zat kimia yang berfungsi untuk menghantarkan rangsangan listrik. Neuron Transmitter. Neurotransmitter. Kemudian akson atau neurit. Nah, itu ada penjelasannya, lupa saya sampaikan di halaman nih 181 sampai 182. Nah, itu dulu deh 181 182 deh dibuka deh coba. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Nah, itu yang kan ada A B C D E F G itu. 18 berapa tadi? 182. 18. Penunjukan badan sel bentuk kontak. Kira-kira enggak ada pelajaran. Jangan kamu apa terus yang kamu sini coba aku lihat apa yang barusan kamu anu. Kamu lagi yang materi yang kamu buka. Nah, Ai, buka Google. Ya, siapa itu dimarahin maknya itu? Ayu. Kasian, kasian. Video marahin. Ayu. Agak Gara marah. pas belajar kayak gini. Siapa, Bang? Siapa itu? Ya, kita jawab dulu yang 182. Bagian yang A itu apa? Gaya brok. Coba mute, Nek. Siapa itu? Hai. Dosa juga dengarkan. Oh, pamer kah? Tahu, Pak. Kasihan, Pak. Kenapa? Dimarahi pamer. matikan audionya. Enggak niat pamer, lupa dia. Siapa, Bang? Yang bagian A itu apa? Carikan Inti gambarnya. sel, Pak. Inti sel. Yang A itu ya betul. Ya, inti sel. Iya tuh. Apa tadi yang inti sel apa? Yang A, inti sel. Oh, Yang apa, Roy? Soal kah, Roy? Di halaman 182. yang itu nih di titik itu kah? Yang di titik. Oh, Ya, ya. 82. Ya, itu kan ada gambar tuh. Ya. Nah, bagian A itu apa? Fungsinya apa gitu ya? Iya, Pak. Iya, ya. Mana ya? Yang B itu, yang B apa ini? Detroit kalau nggak salah. Detroit. Apa? Kota Ya, Detroit. Detroit. Ya, maaf lah. Ya, Dendrit. Itu Kalau ada C ini- penjelasannya, fungsinya ya, meneruskan impuls, menerima impuls atau rangsangan. Kalau yang C ini akson kayaknya, Pak. Ya, ya itu. Sembarangan. Saudara itu Ada akson. Ya, betul yang C. Tuh, betul, Bu. Neurit, Pak. Balik. Neurit. Neurit kan yang A. Yang B itu, yang B, yang C ini akson. Ya, Tahu, akson jawab sama tenang, neurit Pak. sama. Iya, Pak. Neuron atau neurit atau akson sama sel saraf. Jangan dosa kelahiran sama. Remeng. Yang D.
Yang D apa yang D? Yang D. Itu badan sel. Badan sel, Pak. Ya, Badan badan sel. Badan sel. Fungsinya buat apa badan sel? Penjelasannya di mana sih? Itu di tabel tuh. Oh, Halaman sebelumnya dan di bagian atas. Enggak baca nih. Dalam Itu yang B. oleh badan sel. sitoplazma. Ya, betul. Yang E? itu Nodus. nodus transfer. Nodus Nodus. transfer. Transfer. Iya, betul. Transfer itu gambar detailnya ada di halaman sebelahnya ya, 183 itu. Ya. Ada selubung mielinnya, ada nodus transfernya. Ujung aksonnya apa? Hah? Ya ujungnya akson. Oh, akson itu yang B tadi tuh kah? Akson itu Yes. sel saraf. Oh yang B. Ya, ujungnya. Terus apa lagi? Oh, yang G itu, yang F itu penghubungnya, yang G itu selubung mielinnya itu. Jadi gambar selubungnya, kalau yang E itu nodus transfer. Ya, jadi sel saraf itu mirip-mirip seperti berkas kabel listrik gitu ya. Iya, Itu Pak. dicontohkan di gambar itu. Ya, ada. Di buku. Kemudian ada lagi nggak? Dendrit serabut pada berupa tenderan. Nah, baru kita lanjut ke nomor 9 tadi yang di halaman 194. Baik, itu sebagai tempat kerja tarik-menarik muatan listrik. Nah, itu ada di mana? Awak Halaman 194. Nomor? Halaman nomor 9. soal ini kah? Nomor berapa? Ya, 9. 9 bagian sel saraf yang terjadinya tarik menarik muatan listrik. Kabar. Tarik menarik. Nodus transfer nih. Nodus. Nodus transfer. Nodus. Iya, betul. Itu ya, ada tadi barusan kita bahas di gambar tadi itu. Jadi dia ada percepatan. Nah, jadi modelnya itu seperti melompat gitu dia. Tarik. Jadi di situ terjadi lompatan. Ya, muatan-muatan. Makanya bentuknya seperti impuls. Impuls itu ya seperti ketukan-ketukan gitu loh, impuls itu. Oh iya Pak. Nah, seperti ketukan dia. Ya, betul. Nomor 10. Elektro apa ini? Ya, halaman berapa jawabannya itu? Oh, di halaman 184. Ada jawabannya. Reseptor, Pak. Elektroreseptor. Nah, C. Tuh betul C, loh. Pak. Elektroreseptor. C, Pak. Hah? C, Pak. Bukan. C, Pak. Salah. Elektro. Jawabannya benar adalah Elektroreseptor. bukan. Sel elektroplak. Magnetik. Oh, Itu di halaman 184 itu ya. Plak ini yang kalau reseptornya itu penerimanya. Plak itu selnya yang berfungsi gitu ya, yang berfungsi untuk ya, kita juga sel saraf elektroplak. Oh, ini elektroplak. Ikan lele gajah. Itu di nomor 4. Halaman 195 di nomor 4. Kita lewati dulu 1, 2, 3-nya. Di nomor 4. Mengapa petir bisa menyebar pohon kelapa yang tinggi dibanding pohon mangga yang pendek? Karena banyak bagian lancipnya, Pak. Iya kah? Ya, itu juga. Dia mah
Karena Banyak bagian Karena nanti. dia lebih tinggi. Karena listrik menyambar dari tempat yang paling tinggi. ya betul. Sama Tinggi kelapa dan banyak. Pak. Nah, ya memang paling tinggi karena tadi digambarkan kan Yang paling tinggi. menyambar pohon kelapa yang tinggi. Nah, ada kata kuncinya tinggi di situ. Jadi selain Karena karena tinggi. runcingnya banyak juga, tapi di sini Karena diminta tinggi. jawabannya ya karena tinggi. Jadi gini, Tinggi. sama dengan misalkan main bola gitu. Ada bola dioper. Itu yang nanduk itu kan yang paling tinggi yang bisa nanduk, yang menerima bola itu. Jadi yang ya Iya. bolanya di bawah ya nggak sampai gitu ya. Oh iya, Pak. Jadi logikanya seperti itu. Jadi ya petir itu lewat. Nah, dia akan singgah di tempat yang paling tinggi di mana. Nah, jadi misalkan gini, ketika kalian berada di tanah lapang, hujan deras dan banyak petir, nah, resiko yang paling besar terkena petir adalah Yang di tengah lapangan. ya kita yang sedang berdiri di situ, misalkan di tanah Iya. lapang atau di lapangan sepak bola atau di tanah lapang di mana di daerah tersebut sedikit pohon. Nggak ada tempat tinggi. Nggak ada pohon. Ya, Mana rambutnya lancip-lancip. enggak gitu juga. Atau enggak yang Ya, paling karena- tinggi, Pak? Ya, karena pada saat itu kitalah yang paling tinggi. Jadi kalau ada orang yang kena petir tapi ya sebenarnya di dekat-dekat gedung ya itu nasib apes aja itu namanya. Iya. Karena Kebetulannya petirnya kasihan. dia ngeles udah. Ya, nasib aja itu. Petirnya gabut. Umum. Ya, umumnya itu petir itu ya itu tadi dia menyambar di tempat yang tinggi. Makanya ketika hujan petir itu biasanya pertandingan olahraga yang di ruang terbuka itu dihentikan karena dikhawatirkan terjadi sambaran petir pada pemain biasanya. Tapi kalau cuma hujan biasa ya nggak masalah. Hujan petir itu yang bahaya. Nah, kan itu ada petir. Nomor 5. Kenapa listrik pada bawah? Para penduduk untuk menggunakan api Oh, biasanya. Siapa itu teriak-teriak? Iya, itu siapa? Saya mute dulu. Nah, silakan diaktifkan lagi mikrofonnya. Nah, jadi kalau yang kepencet sudah terlanjur, Bisa di mute. ya dia lupa matikan, di mute aja, di mute aja. Oke. Ya, nomor 5 itu gimana Mengapa jawabannya? Mengapa? Tidak bisa diukur menggunakan apa meter biasa. Karena dia Beda frekuensi. Beda frekuensi, Ah, udah. kan? varian rasis. Kenapa? Nggak. Oh, Gabut lagi. Apa kelistrikan pada sel saraf yang dapat diukur. jadi gini, kan kita punya alat tuh, ukur listrik rumah. Ya, Pak. Nah, itu nggak bisa kita pakai ukur tubuh kita gitu. Mungkin Kenapa? nano kalau Karena Pak, jenisnya emang beda. didesain mungkin didesain bukan untuk badan kalau Pak, didesain buat listrik biasa. Iya betul. Yang bagaimana desainnya itu? Nggak tahu dah. Pusing saya Pak. Apa ya? Bukan listrik. Kalau yang di sel saraf Bukan listrik itu kan dinamis. yang dia ya bukan listrik dinamis. Dengan Bukan itu juga sih. Jadi gini, Pak, apa jawabannya, Pak? ini Posisi kalau ion, kalian Pak. perhatikan, ion bukan. Kalau kalian perhatikan ini alatnya voltmeter. Ini bisa digunakan buat mengukur listrik di rumah juga, juga buat di Saraf. sel saraf bisa. Nah, tetapi ini fungsinya lebih khusus ke sel saraf. Itu tadi. Jadi benar tadi yang disampaikan bahwa alatnya tidak desain khusus, ya betul. Dan ini didesain khusus untuk mengukur ini. Khususnya bagaimana? Khususnya adalah ini voltmeter yang ini
itu mengukur yang ukurannya sangat kecil listriknya, milivolt. Nah, kalau yang di rumah itu nggak ada milinya, tapi langsung volt saja. 1 volt, 2 volt, misalkan baterai. Oh, jadi Baterai, lebih kecil gitu Pak listriknya Pak? iya, sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali listrik. Ya minus 10. Oh iya. Jadi sangat kecil sekali, sehingga alat ini jika digunakan untuk mengukur listrik di rumah bisa, tapi habis itu meledak. Rusak. Ya rusak karena over kapasitas. Oh iya. Makanya jangan berlebihan. Nah, demikian sebaliknya, alat listrik yang di rumah dipakai ngukur, ya nggak kebaca karena pergerakan apa namanya itu jarumnya itu lebih sedikit sekali. Nggak kebaca, ataupun kalaupun digital nggak kebaca 0,000 gitu. Jadi kecil, jadi nggak bisa kebaca. Coba bisa, itu tetapi minus lagi, minus 70 milivolt. Jadi tidak terbaca sehingga ya tidak bisa digunakan. Ya betul tadi, karena didesain khusus gitu ya, didesain khusus. Itu jawaban untuk nomor 5. Udah selesai satu bab. Tinggal bagian awal nanti insya Allah saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Di sini ada yang pakai paket data? Nggak ada. Saya, Pak. Nggak tahu. Oh, ada yang pakai paket data ya? Aduh ya Allah. Iya, Pak, saya, Pak. Nabila ini. Pengorbanan ini. Iya. Iya, Bohong Pak. itu dia Pak. Bohong apanya? Ya karena kalau Siapa paket apanya, sebenarnya apanya? gini ya. Untuk yang paket data itu sekarang kan ada paket IndiHome yang khusus pelajar. Itu bulannya cuma berapa ya? 130.000 kah? Saya lagi nggak Pak. Hah? Oh, hanya pakai itu apa namanya? Kartu pelajar aja, syaratnya kartu pelajar, nanti pakai KK segala macam itulah. Murah dibandingkan beli paket data 100.000. Habis 2 kali pelajaran atau berapa kali pelajaran udah habis. Tapi bisanya Pak buat ngebuka apa aja Pak, kok kayak gitu? Buat kayak gini aja. Semua bisa. YouTube. Oh, bisa. Paling ya. Kecepatannya agak kecil ya. kayaknya. Iya. Paling berapa Mbps? Ya, jadi ya karena peruntukannya kan memang untuk belajar. Untuk belajar. Belajar kan paling berapa puluh giga sih perlunya kan gitu. Ya kalau pakai film ya selesai. Saya keterusan keisi. Nggak ada harapan. Habis kuotanya. Ya dia tidak mati sama sekali, tapi hanya turun saja. Tapi kalau untuk dipakai seperti ini ya bisa. Asal yang lain nggak pakai streaming YouTube bisa. Dia bisa dipakai. Ada 130 kalau nggak salah itu. Paketan IndiHome khusus pelajar selama pandemi ini. Jadi habis pandemi harganya naik lagi, Pak. Nah, kayaknya karena khusus kan paket. Karena Bapak tahu. Sepertinya begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini sudah 169. Kita belum masuk fisikanya kayak ini, Pak. Ya saya tadi cari slide-nya nggak pusing, Pak. Nggak usah, Pak. Nggak usah, Pak. Ada filenya. Tuh seru loh itu. Kelihatannya aja itu susah-susah itu. Seru. Nanti ribut. Iya, Pak. Seru sekali, Pak. Ya udah Pak, enggak apa-apa Pak, lanjut aja Pak, enggak apa-apa Pak. Bukan gitu, filenya lagi nggak bisa dibuka ini. Saya tadi rupanya belum saya install aplikasinya. Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya makanya yang Ini parah nih kamu. jadi syukuri aja lah ya. Harusnya mau belajar nih, Pak. Ya, apapun itu harus disyukuri, Pak. Ya Pak, bercanda Pak. Bercanda jawab saya Pak. Saya juga bercanda kok. Oh, berarti sudah masuk ketawa. Ini ada yang ngisi daftar hadir baru 126 orang. Padahal pesertanya sudah 100. Saya baru ngisi tadi, Pak. udah kirim. Saya nggak bisa isi. Kenapa ya, Pak? Karena di situ waktunya kan otomatis terisi waktunya. Jadi kalau kalian ngisi di awal, ya hadirnya di awal. Kalau telat, ya terlambat gitu. Ya seperti masuk di kelas gitu. Kan kelihatan. Karena nggak bisa kalian otak-atik. Sudah didesain.
Kenapa kita bisa isi absen ya? Kayaknya sudah lewat waktunya nih, nggak bisa diisi lagi tuh, sudah 9.31. Enggak Pak, saya ngisi sebelum jam 8 itu Pak. Oh, jam 8 sudah nggak bisa? Sudah nggak bisa Pak, Anda tahu Pak, tulisan alamat IP yang digunakan sudah terpakai gitu Pak. Oh, gini. Itu saya hanya izinkan untuk sekali pengisian. Saya belum ada ngisi Pak. Jadi satu IP itu cuma boleh ngisi 1 kali. Muhammad Royhan sudah Pak. Nah, bisa jadi IP-nya sudah terbaca. Atau Iya. saya buka dulu ya pengaturannya. Oke Pak. Jangan-jangan nama saya ada juga ini Pak, sabar. Iya Pak, saya tadi masukkan nggak keluar yang dikasih tahu apa tuh? Iya. Anda sudah Iya, Pak. mengisi data gitu. Saya juga kayak itu Pak. Iya. Berarti kurang hoki ya, baru tuh. Ngeceknya kayak apa Pak? Ngecek udah absen apa belum Pak? Kan? Oke, saya rubahkan dulu ya. Untuk di pengaturannya. Ada Pak Mansur. Isi lebih dari sekali. Ini saya izinkan sampai jam 10.00 ya. Ya Pak. Tuh, absen lah. Kemudian Halo, Pak saya Mansur. matikan. Nah, tuh udah bisa diisi tuh. Coba isi ulang tuh udah bisa tuh. Yang terkendala Pak, di saya tadi absen. absennya Pak. Apa enggak ada tulisan terima kasih data Anda bla 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 Iya itu Pak. Pak? Aku juga enggak Coba ada. sekali lagi diisi. Coba sekali lagi diisi. Udah, itu udah bisa dibuka tuh. Ntar Isi Pak lagi. saya cek Pak. Ya Pak. Ya Pak. Bagi yang tidak berhasil, karena ini datanya baru 1 tadi. Ini apa itu? Not. Apa itu? Apa itu? Kestrum. Dia langsung meraktekan loh. Baru 126 orang yang diisi. Praktekan terjadinya petir. Apanya, Bah? Apanya Bah? Burhani. Apanya, Bah? Dadah. Pak, ini fotonya Pak ngambil dari galeri kan Pak? Boleh kayaknya. Boleh. Bulan, hari. Salah. Ini tanggal berapa? Tanda tangannya udah terlalu mirip enggak apa-apa Pak. Apa-apa. Pak, fotonya tuh mau diapakan Pak? Sul. Ya, Santet. buat arsip saja. Sebenarnya Fotonya sembarangan. foto tanda Apa, Bur? tangan itu juga kan sebenarnya nggak tapi penting, tapi ya buat arsip. Ini kamu absen yang itu udah kayak yang kelas 92. Artinya Sudah. Tapi kalau kayak isi Kayak gimana apa Pak? itu? Kayak kelewat. Yang dari Bu Kurnia Kok enggak bisa? masih nggak bisa kan? 2000. Enggak bisa, Pak. 2019. Apa Loh Pak. anunya di situ Ini apa? saya Enggak ada yang terima kasihnya, sahabat. Iya Pak, saya juga tadi Pak. Bisa Pak. Sekarang masih nggak bisa ya? Aduh. Over capacity. Ya oke lah, buat evaluasi lah. Nanti yang akan datang di ini dibuatkan yang lagi lah. tanda Insya Allah itu tangannya pertemuan untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Masih ada waktu sekitar 20 menit. Istirahat. Nanti. Jika tidak ada ya kita cukupkan, karena saya kasihan sama yang pakai data ini. Iya, Pak. Kasihan, Saya Pak. mau nanya sebentar Pak. Tidak apa-apa. Ntar pas saya absen Apa? dulu Pak. Saya mau nanya Pak. Ya silakan yang mau tanya, silakan. Siapa ini? Ya, kenapa? Kan kata orang-orang dulu tuh banyak yang bilang entah itu kayak kalau misalnya nyalakan TV pas hujan itu nanti kesambar petir, iya atau itu. misalnya dekat di benda-benda lancip itu nanti bisa kena petir, itu benar kah Pak, atau itu cuma hoax? Benda elektronik tuh Pak. Hoax. Iya Pak. Benar. Kan apa namanya itu antena entah antena parabola, entah antena TV-nya yang nggak biasa berantena, itu. Pak. Kalau tanpa antena ya bisa saja nanti yang tersambar adalah di mana yang di tiang. Kalau TV kabel itu kan dia ngikut
di tiang ini ya, apa namanya, tiang telepon itu kan. Ya, Iya, Pak. Pak. Nah, bisa saja nanti yang tersambar itu di tiang situ. Nah, di tiang kan nanti masuk ke kabel yang TV kabel tadi. Nah, itu Kalau kan kesempatan. misalnya main HP pas hujan itu nggak bisa. Nah, iya Pak, bisa pas juga, Pak. kalau mau main HP Ya, ya, pas hujan tuh Iya, kayak apa, Pak. Pak? Main HP pas hujan. Kajal aja. Sebenarnya tidak masalah sebenarnya. Kalau Hoax, HP, kawan. karena dia hanya signal saja. Tetapi kan gini, gimana ya? Misalkan saya contohkan itu ketika jadi sinyal ini kan beda dengan fisik ya. Sinyal ini beda dengan fisik. Iya, Pak. Kalau fisik jelas bisa. Kalau sinyal ini dia bisa saja tersambar, tetapi kemungkinannya 1:100. Karena gini, misalnya saya contohkan apa ya, kabut atau asap disenterin, itu sebenarnya kalau kita mau menyenterin benda itu kan terkena bendanya. Nah, tetapi ketika kita menyenterin asap itu juga bisa terkena asapnya. Nah, jadi tergantung signalnya. Kalau signalnya kencang, artinya asapnya tebal, ya bisa kena juga. Tetapi itu tadi kemungkinannya kecil dibandingkan dengan yang real fisiknya. Jadi bisa saja, tapi ya itu kecil, kemungkinannya kecil karena dia berupa signal, tidak fisik. Tapi ya mungkin saja. Kalau ya itu tadi sama seperti kita jalan di pasar gitu ya, banyak petirnya kah? Nggak mungkin kena petir kita, masih ada gedung tinggi. Bisa saja kita ngomong demikian karena sesuai fakta. Meleset di. Ya, tetapi itu tadi. Nah, petir yang kan meleset kena. Ya, siapa tahu dia belok atau kenapa? Nasib apes kan? Nah, bisa saja. Jadi bukan tidak mungkin. Nah, segalanya bisa mungkin saja. Itu jawabannya. Iya. Pak, kok saya absennya nggak bisa ya, Pak? Kenapa HP-nya nggak bisa gitu gimana? Sama, Pak. Nggak bisa ngisi absen ya? Enggak apa-apa. Bapak ya Pak yang saya jadinya gimana? Jadi saya punya absen, selain itu punya absen saya. Saya khawatir. Ini saya lihatkan absennya mana ya. Nah nih. Yang paling bawah. Nggak bisa masuk Pak absennya Pak. Oh ya nggak bisa berarti sudah. Nah ini. Pak. Salah. Pak. Ya kenapa? Saya sudah absen, Pak, dari jam 7, dari pas awal jam 7 sih. Oh ya makanya nggak bisa ngisi lagi tadi. Nah ini saya lihatkan. Ini juga absen ini. Jadi kapan kalian keluar ada jamnya. Mana itu Pak? Bapak ngirim gimana? Naila Mustika tadi join jam 8.14, keluar jam 8.17. Udah kelihatan ini. Nah, nih. Oh. Farhan enggak ada. Berarti sudah masuk absen saya ini, Pak. Ya, otomatis. Karena ini yang pakai di aplikasi Teams ini. Jadi kelihatan di sini nih Ilham Nur Ramadhani. Tadi dia masuk jam 8.53 langsung keluar 20 detik udah keluar. Pagi jam sekian nih. Apa namanya? Entah kepencet atau apa. Ada yang join sampai belum tulisannya left, nah berarti dia masih seperti ini. Nah, saya mana ya? Nah, dia join masih belum ada left dia. Jam 9 tadi. Sekarang ada left. Itu tadi left. Masih gabung. Nanti ketika kalian left akan tertera di sini nanti. Gitu. Udah tersimpan datanya otomatis. Sudah ada namanya di situ Pak, ya Pak? Ya kenapa? Saya nggak bisa tadi Pak, ada namanya di situ. Absennya nggak bisa. Nggak ada namanya. Nggak bisa Pak, nggak bisa nah. Apa ini? Pak, nama saya nggak mana bisa. Pak? Ya ada di situ. Sepanjangan itu nyari. Itu nggak penting. Menanu aja, apa namanya? Menginformasikan saja. Tadi PPT-nya tadi.
Tidak bisa ya. Ya berarti sudah full itu, kuotanya udah mentok gitu berarti. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kalau kita kan dulu untuk pertemuan hari ini. Oh ini yang muncul. Oh iya. Enggak. Tahu itu apa? Astronomi modern. Yang berada di dalam. Oh iya. Bapak ini grup IPA nggak mau dibikin kayak khusus grup IPA aja gitu kok Pak? Nggak muat kalau lewat WA. Nanti mungkin di WA Telegram langsung saja. berapa? Dari Di Telegram nanti saya buatkan di Telegram saja. Ya Pak, bisa itu Pak sampai 1.000 Tadi orang. 91 ketinggalan Pak. Gak apa-apa, nanti ada recordingnya kok. Nanti ada recordingnya, saya berikan linknya, bisa menyaksikan lagi. Ya Oke. Pak. Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau Sudah nggak ada, ada Pak. ya. Ya. Oke, Pak. alhamdulillah. Ya, kenapa? Punya saya sudah masuk gak Pak absennya Pak? Masih nanya absen. Absen. Jadi udah absen bisa, yang kan? ada di link itu nggak bisa Nggak terisi. bisa sih. Ya, Oh, nggak nggak bisa bisa. terisi, nggak bisa terkirim. Ya, karena berbagai hal. Nah, tetapi saya punya absen dari aplikasi ini tadi. Aplikasi tim ini dia otomatis otomatis. Oh iya. Jadi kita nggak perlu terekam. isi lagi nggak Pak? Ya, sebenarnya perlu juga yang tadi yang ada fotonya. Nah, kalau yang ini kan di aplikasi ini dia itu hanya data kapan dia join, kapan dia left, masuk, kapan keluarnya itu kelihatan di sini. Kalau yang tadi itu kan hanya absen formalitas aja yang tadi itu. Oh iya. Untuk mengetahui kalian hadir tidaknya ya di sini. Nah, saya punya file di Excel tadi itu karena bisa di-download. Saya kita unduh jadi lihat. Oh si A tadi itu ada masuk. Berarti nggak si apa-apa B. nggak pada absen yang di awal Apa-apa. itu Pak? Nggak apa-apa. Itu hanya formalitas. Yang benar yang di sini. Artinya yang real kehadiran kalian ya yang di sini nanti, yang di Excel ini nanti. Di rekapan saja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau pekan depan kita lanjut kan Selasa dan Rabu itu nanti saya komunikasikan dengan Pak. Apakah saya bertanya Pak Rabu? Nanti dari berikutnya kita bahas bagian depannya. Saya siapkan. Ya. Demikian alhamdulillah. Hari ini jika nanti ada pertanyaan kita lanjut chat. Iya Pak. Terima kasih anak kalian, mohon maaf jika ada yang kurang. Mudah-mudahan pembelajaran daring ini tidak kalian mungkin harapan itulah yang menjadikan terus semangat. Ya. Baik. Suaranya kok ini enggak anu ya? Paris R ini. Suara apa? Ya, ada gangguan sedikit. Oke. Demikian mudah-mudahan bermanfaat.
sedikit yang saya sampaikan. Ini nanti akan saya share di grup chat WA dan juga nanti insya Allah saya akan buatkan saya share juga di wali kelas dengan harapan nanti bisa diteruskan ke kalian supaya bisa gabung. Ya, alhamdulillah pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih banyak Pak. Makasih banyak Pak. Ini Pak. Oh,